Selamat malam saudara-saudaraku. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Cerita yang mengawali perenungan kita atau refleksi kita malam ini berjudul "Padahal itu bagian yang paling aku suka." Ada sepasang suami istri yang menjalani hidup pernikahan yang luar biasa sampai mereka bisa mencapai usia pernikahan 50 tahun. Para anak, menantu, cucu membuat pesta untuk merayakan golden anniversary dari orang-orang yang mereka kasihi ini. Seperti lazimnya orang-orang yang sudah berusia cukup lanjut, di tempat pesta mereka hanya bisa makan sedikit. Setelah pesta usai, mereka diantar pulang ke rumah. Setiba di rumah, sebelum berangkat tidur, mereka duduk di ruang makan yang menjadi satu dengan dapur kecil di rumah mereka. Si suami bertanya, "Apakah kau mau makan sesuatu?" Boleh, Pak. Sekarang aku merasa lapar. "Tunggu sebentar, aku akan menyiapkan roti untuk kita," kata si suami. Lalu ia membuka lemari makan, mengeluarkan roti, mentega, dan selai. Ia meletakkan beberapa potong roti di atas piring dan membawa piring berisi roti, mentega, dan selai itu ke meja makan. Sang suami kemudian menyobek bagian kulit roti yang berwarna coklat itu dan dengan tatapan penuh kasih memberikannya kepada istrinya. Sang istri bergeming, tidak mengambil potongan roti yang disodorkan suaminya. Dia menatap tajam suaminya, lalu dengan suara keras dia berkata, Cukup, Pak, cukup. Aku tidak tahan lagi. Dengan wajah terkejut, sang suami bertanya, "Kenapa, Ma? Kenapa? Apa salahku?" 50 tahun Papa selalu memberiku kulit roti. Cukup sudah kesabaranku. Mulai sekarang aku tidak mau menerimanya lagi. Papa ini terlalu. Masa memperlakukanku seperti itu? Demikian ujar si istri dengan penuh emosi. Sang suami terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu dengan suara pelan dia berkata, "Selama ini aku pikir kau menyukai bagian kulit roti, padahal itu bagian yang paling aku suka. Tapi karena aku mengasihimu dan aku pikir kamu menyukainya, maka aku selalu memberikannya untukmu. Maafkan aku." Melihat dan mendengar itu, sang istri segera bangkit, memeluk suaminya sambil menangis dan berkata, Maafkan aku, Pak. Aku tidak tahu kalau Papa menyukai itu dan memberikannya untukku. Maafkan aku ya, Pak. Kamu begitu sayang sama aku. Malam itu berubah menjadi malam yang terindah sepanjang 50 tahun pernikahan mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesus ia berkata seperti dicatat dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 demikian. "Mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tentu ayat-ayat ini pertama-tama berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan Allah kita. Tetapi menurut saya, esensi ayat-ayat ini juga penting untuk kita terapkan dalam relasi kita dengan sesama. Di sana-sini, relasi dengan orang-orang di sekitar kita bisa terganggu karena ada sumbatan komunikasi. Seperti dalam kisah kita malam ini, si suami berpikir istrinya suka bagian kulit roti. Oleh karena itu, sekalipun sebenarnya itu bagian roti yang paling disukainya, dia memberikannya kepada sang istri karena dia sayang, dia mengasihi istrinya. Si istri juga mengasihi suaminya. Oleh karena itu, dia menerima saja kulit roti yang diberikan suaminya, padahal dia tidak menyukainya. Sang suami tidak mencari tahu apakah memang itu yang benar disukai istrinya. Sang istri tidak membukakan pintu hatinya agar suaminya tahu perasaan di dalam hatinya. Seandainya masing-masing mau meminta dan mencari informasi untuk mengkonfirmasikan kebenaran yang ada di dalam pikiran masing-masing, sekiranya mereka masing-masing mau mengetok dan saling membukakan pintu hati untuk membiarkan pasangannya melihat, menyelami kedalaman perasaan di dalam hati masing-masing, pastilah 50 tahun pernikahan yang mereka jalani akan lebih baik, lebih berbahagia. Mari ibu bapak, saudara-saudaraku, mari dengan tulus dan dengan pertolongan Tuhan kita belajar menerapkan firman Tuhan ini juga dalam relasi kita dengan sesama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau selalu membuka tangan-Mu, bahkan membuka hati-Mu untuk menyambut kami. Maka kami mohon ampun sekiranya dalam relasi dengan orang-orang lain, bahkan dengan orang terdekat dengan kami pun, kami enggan meminta, mencari informasi untuk memahami pikiran mereka, enggan mengetok dan membuka pintu hati untuk saling memahami perasaan. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kemauan dan kekuatan untuk mau saling meminta, mencari dan memberi informasi agar dapat saling memahami pikiran satu terhadap yang lain. Agar kami mau dengan tulus mengetok dan membukakan pintu hati supaya dapat saling memahami perasaan dalam relasi antara seorang dengan yang lain. Untuk itu kami memohon. Kami berdoa ya Bapa bagi
pasangan suami istri, keluarga-keluarga yang keharmonisan relasinya terganggu karena sumbatan komunikasi dari hati ke hati antara yang seorang dengan yang lain. Bagi mereka kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi pemerintah di berbagai negara agar mau saling menolong, saling berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan dalam menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Bagi mereka kami berdoa. Khususnya kami berdoa bagi uji coba vaksin antivirus corona dan para relawan yang mengikuti proses atau proyek uji coba ini. Bagi mereka kami berdoa. Kalau sebentar kami kembali akan beristirahat, maka kami terus dan tetap memohon penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, agar kami boleh beristirahat dengan sebaik-baiknya, dan besok boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesegaran yang terbarui untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudaraku. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.